105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Kiranya berkat sukacita dan kabar baik menyertai kita semuanya dalam keadaan yang tentunya luar biasa di hari Senin 22 Desember 2025. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Cindayu membersamai Anda dalam renungan embun pagi saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan Allah, cinta kasih-Mu memelihara hidup kami sampai waktu ini. Dan Tuhan, di tengah masa penantian kami hendak mendengarkan bagian firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menuntun, menguatkan, meneguhkan langkah kami, sehingga sungguh melalui firman Tuhan kami semakin hari semakin memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat yang selalu hadir melalui buah pikiran yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Demikian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengar dan memeliharanya. Maranatha. Sahabat Petra, tema renungan kita pada saat ini adalah Magnificat. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang ada di depan mata kita itu biasanya itulah yang paling menyita perhatian kita. Ketika yang kita hadapi adalah masalah, pikiran kita tentu fokusnya dengan masalah itu. Entah khawatir, entah apa, begitu ya. Ketika yang di depan kita adalah pekerjaan dan target, seluruh tenaga kita tercurah ke sana. Fokus hidup dibentuk oleh apa yang sedang kita hadapi. Itulah kenyataannya, saudara. Kita selalu fokus pada apa yang sedang kita hadapi. Nah, gambaran ini menolong kita memahami kondisi Maria. Ia bukan sedang berada dalam keadaan yang baik-baik saja, Maria pada saat itu. Maria sangat masih muda, hidupnya sederhana, tinggal di lingkungan yang memang kuat aturan sosial, dan ketika harus mengandung sebelum menikah, ia menghadapi resiko yang begitu besar. Disalahpahami, ditolak, dipermalukan, masa depannya menjadi tidak jelas. Dan pertanyaannya masih banyak sekali di dalam hatinya
yang belum menemukan jawaban. Secara manusia, Maria punya banyak alasan untuk tidak takut, tidak cemas. Tetapi yang menarik, saudara, Maria tidak membiarkan ketakutan itu menjadi pusat hidupnya. Dalam situasi yang berat itu, ia justru mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Itulah yang kita dengar dalam Magnificat ketika Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Magnificat itu berarti memuliakan atau membesarkan. Nah, Maria memilih untuk membesarkan Tuhan, bukan membesarkan masalah yang ia hadapi. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan hidupnya, tetapi ia melihat kenyataan itu dari sudut pandang iman. Ia percaya bahwa Tuhan memperhatikan hidupnya yang sederhana dan sedang bekerja di dalam dirinya. Itulah iman Maria. Dan dalam nyanyiannya, Maria juga menyadari bahwa karya Tuhan itu tidak berhenti pada dirinya. Ini adalah karya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan umat. Setiap pada janjinya dan memelihara orang-orang yang berharap kepadanya. Dan hidup Maria menjadi bagian dari karya Tuhan yang lebih besar. Karena ia punya iman sekalipun sedang dalam pergumulan yang seperti itu. Ia tetap memfokuskan diri pada Tuhan. Nah, melalui Magnificat, kita diajak menata kembali fokus kehidupan kita. Dalam tekanan hidup, apa yang kita letakkan di hati kita? Masalah, ketakutan, atau Tuhan? Kiranya kita semua dapat belajar dari Maria untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan dan berkata dengan iman, jiwaku memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memperlengkapi perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, cinta kasih-Mu memelihara kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar saat ini sungguh membuat hati kami bersuka cita. Karena berkat yang Tuhan berikan melalui kehidupan yang harus kami jalani, rupanya menuntun kami kepada satu fokus yang benar. Sekalipun perjalanan kami berat, berbagai masalah ada di depan kami, tetapi melalui Maria mengajarkan kami semua untuk hanya berfokus pada Tuhan. Ya Bapa, kiranya kami dapat diajar melalui firman Tuhan ini, sehingga kami memiliki hidup yang lebih berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru pengharapan kami. Berkatilah langkah kami hari ini, apa yang diperbuat oleh tangan kami, sehingga semuanya boleh menjadi baik oleh karena berkat perkenanan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah menyapa kita di ruang dengar Anda pada saat ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat ceria, Tuhan memberkati.